Halo guys, terima kasih udah mau menonton video kami. Nah, di sini kami mau sedikit menjelaskan tentang konsep-konsep psikologi pendidikan. Selamat menonton teman-teman. Happy watching. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi psikologi pendidikan. Nah, pendidikan pada hakikatnya adalah pemulaan pengaruh terhadap peserta didik. Pemulaan ini dapat berlangsung secara sistematis dan tidak sistematis. Belajar yang dilakukan di sekolah merupakan salah satu bentuk pemulaan pengaruh yang sistematis. Agar pemulaan ini efektif, maka pendidikan perlu memiliki kecakapan dalam psikologi pendidikan. Sedangkan pembahasan tentang kurikulum tidak diajarkan pada psikologi pendidikan, melainkan pada ilmu pendidikan. Jadi, psikologi pendidikan akan menjawab pertanyaan bagaimana peserta didik belajar dan bagaimana pendidik efektif melaksanakan pembelajaran. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sejarah psikologi pendidikan. Pasti di benak teman-teman semua, sejarah itu adalah membahas riwayat hidup psikologi pendidikan. Ya, memang benar, sejarah psikologi pendidikan itu membahas riwayat hidup psikologi yang dicampur aduk menjadi satu, sehingga menyulitkan identifikasi terhadap jenis psikologi tertentu yang ingin kita ketahui secara spesifik. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran. Sejarah psikologi pendidikan bermula dari pemikiran para filsuf kuno seperti Plato dan Aristoteles yang membahas bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Pada abad ke-17, John Locke memperkenalkan teori tabula rasa yang menyatakan bahwa pemikiran manusia berkembang melalui pengalaman, sementara Jean-Jacques Rousseau menekankan pendidikan alami sesuai dengan perkembangan anak. Memasuki abad ke-17, Johann Heinrich Pestalozzi dan Friedrich Froebel mengembangkan metode pembelajaran berbasis pengalaman dan bermain, yang kemudian diperkuat oleh penelitian psikologi eksperimental Wilhelm Wundt. Pada abad ke-20, psikologi pendidikan berkembang pesat dengan kontribusi Edward Thorndike yang merumuskan teori koneksionisme serta John Dewey yang memperkenalkan pendidikan progresif berbasis pengalaman. Jean Piaget dan Lev Vygotsky kemudian menambahkan wawasan tentang perkembangan kognitif dan peran interaksi sosial dalam pembelajaran. Pada teori behaviorisme oleh B.F. Skinner dan pembelajaran sosial oleh Albert Bandura semakin memperkaya pemahaman tentang bagaimana manusia belajar. Pada akhir abad ke-20, Howard Gardner mengembangkan teori kecerdasan majemuk, menyoroti berbagai jenis kecerdasan yang berpengaruh dalam proses pendidikan, sehingga kini psikologi pendidikan terus berkembang dengan integrasi teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam pembelajaran, menjadikannya bidang yang dinamis dan terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tujuan dan manfaat psikologi pendidikan. Tujuan psikologi pendidikan yang pertama itu meningkatkan efektivitas pembelajaran sehingga siswa dapat memahami materi, mengembangkan kreativitas dan kemampuan sosial. Yang kedua, memahami karakteristik siswa termasuk potensi, bakat dan kebutuhan individu untuk mendukung proses belajar. Yang ketiga,
mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa dan menciptakan suasana belajar kondusif. Yang keempat, memberikan bimbingan kepada siswa, membantu mereka menyelesaikan pembelajaran dan mengatasi masalah belajar. Manfaat psikologi pendidikan yang pertama itu membantu guru mengenali kebutuhan dan gaya belajar siswa. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang aman dan menyenangkan. Yang ketiga, memfasilitasi komunikasi dan dukungan antar guru dan siswa. Yang keempat, metode pengajaran yang bisa disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas belajar. Yang kelima, menyediakan cara evaluasi yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang keenam, membantu siswa tetap termotivasi dalam menghadapi tantangan. Sekian dari saya, terima kasih. Filosofi psikologi pendidikan. Filosofi psikologi pendidikan adalah cabang filsafat yang membahas dasar-dasar psikologi dalam konteks pendidikan. Hal ini melibatkan pemahaman tentang proses kognitif, emosional, dan sosial yang mendasari pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal, di mana siswa dapat mengeksplorasi potensi mereka secara maksimal. Nah, dalam konteks ini ada beberapa prinsip penting, yaitu yang pertama, belajar sebagai proses aktif. Jadi, siswa tidak hanya sebagai penerima informasi saja, tetapi juga sebagai partisipan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, perkembangan individu. Setiap siswa itu memiliki keunikan dalam cara belajar dan berkembang, sehingga penting untuk memahami karakteristik individu mereka. Yang ketiga, keterhubungan emosi dan kognisi. Emosi memainkan peran penting dalam proses belajar. Memahami bagaimana emosi dapat mempengaruhi kognisi itu dapat membantu pendidik menciptakan strategi pengajaran yang lebih efektif. Yang keempat, lingkungan sosial dan budaya. Pendidikan itu tidak terlepas dari konteks sosial dan juga budaya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, itu dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran. Yang kelima, pentingnya refleksi. Proses refleksi dalam pendidikan itu memungkinkan siswa untuk mengevaluasi pengalaman belajar mereka, sehingga mereka dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka di masa depan. Selanjutnya adalah teori psikologi pendidikan. Yang pertama, teori behaviorisme dari B.F. Skinner, John Waston, dan Edward Thorndike. Teori mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan perilaku yang terjadi karena respon terhadap rangsangan di lingkungan. Yang kedua, teori kognitivisme dari Jan Piaget dan Lev Vygotsky. Teori yang mendefinisikan pembelajaran sebagai proses mental yang melibatkan pemahaman, penyerapan, dan penyimpanan informasi. Yang ketiga adalah teori konstruktivisme dari John Dewey dan Jeremy Bruner. Teori yang mendefinisikan pembelajaran sebagai proses aktif di mana individu membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka. Yang keempat adalah teori humanisme dari Abraham Maslow dan Carl Rogers. Teori yang mendefinisikan pembelajaran sebagai proses pengembangan diri dan realisasi potensi manusia secara holistik. Dan yang terakhir, teori sosial kognitif dari Albert Bandura. Teori yang mendefinisikan pembelajaran sebagai proses yang dipengaruhi oleh pengamatan dan peniruan perilaku orang lain, serta keyakinan diri individu. Dan selanjutnya ada praktik psikologi pendidikan. Teori yang pertama yaitu memberikan hadiah atau pujian untuk meningkatkan motivasi dan menggunakan metode drill dan latihan. Teori yang kedua yaitu menyesuaikan materi pembelajaran dengan siswa dan menggunakan diskusi kelompok dan bimbingan dari guru. Teori yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek dan partisipasi dalam diskusi kelompok untuk membangun pemahaman bersama. Teori yang keempat yaitu menciptakan lingkungan kelas yang nyaman dan mendukung. Dan
kedua. Teori yang kelima, menggunakan model atau panutan pembelajaran dan mendorong siswa untuk percaya diri mereka sendiri.